Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya kembali saya Vivi Rahayu menjumpai Anda dalam Oase pada hari ini. Oke, sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas tentang hati dan lisan yang retak. Wah, gimana nih maksudnya dari hati dan lisan yang retak ini? Oke, seperti biasa kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Alma kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah, kurang baik. Kurang baik, tapi Iya. tetap semangat ya Kak Alma? Iya, semangat. Dan gimana Kak Pipi kabarnya? Alhamdulillah baik sekali nih Kak Alhamdulillah. Alma. Oke. Jadi kan tadi udah saya singgung ya di awal berkaitan tentang tema kita itu hati dan lisan yang retak nih Kak Alma. Iya. Maksudnya gimana sih nih Kak Alma yang dimaksud dengan hati dan lisan yang retak ini? Silahkan Kak Alma. Baik, sahabat Oase. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Kak Vivi, hati dan lisan yang retak itu sebenarnya perlu kita ketahui dulu nih Kak Vivi. Tatanan kehidupan yang ada di muka bumi ini itu tergantung lisan dan juga hati kita. Jadi ketika lisan dan hati kita itu rusak, maka tatanan kehidupan di dunia ini akan rusak juga gitu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri al baru huwa al lisanu wal baru huwa al qalbu fa idzal fasada al lisanu bakas alaihi nufus wa idzal fasada al qalbu bakas alaihi malaika. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ketika telah nampak gitu kerusakan di muka bumi ini, itu diartikan sebagai di daratan itu sebagai lisan dan juga di lautan itu sebagai hati. Jadi ketika lisan itu rusak, itu nampak kerusakan di muka bumi ini gitu. Jadi yang dimaksud dengan hati dan juga lisan yang rusak itu ketika hati dan lisan itu tidak digunakan dalam tidak bisa dimanfaatkan dalam hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang bisa mengantarkan kita lebih dekat sama Allah, tapi itu disalahgunakan. Ketika hati dan lisan disalahgunakan, maka bumi ini akan rusak gitu, akan nampak kerusakan di muka bumi ini. Karena kan manusia itu kan diutus ke muka bumi ini kan sebagai khalifah gitu. Jadi ketika manusia itu tidak bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, ya itu akan rusak bumi ini, nggak akan damai gitu. Maka lisan dan hati itu harus benar-benar bisa kita jaga. Oke, jadi pada intinya tadi yang Kak Alma jelaskan bahwasanya yang Rasulullah bersabda ya Kak Alma, bahwasanya tatanan kehidupan di muka bumi ini yang ada dua, yaitu lisan dan juga hati. Jadi jangan sampai lisan dan hati itu sampai retak gitu ya Kak Iya, Alma. betul. Nah oke, tadi kan Kak Alma sudah menjelaskan berkaitan tentang hati dan lisan yang retak itu bagaimana. Dan yang dimaksud lisan yang retak atau rusak itu bagaimana Kak Alma? Baik. Yang dimaksud dengan lisan yang retak gitu. Jadi lisan itu kita gunakan untuk digunakan untuk hal-hal yang buruk gitu. Kita gunakan untuk ghibah, kita gunakan untuk memfitnah orang. Sahabat Oase tahu nggak yang dimaksud apa yang lebih berbahaya daripada kita itu membunuh seseorang? Yaitu dengan cara kita membunuh karakter orang tersebut. Jadi ketika kita membunuh karakter orang, itu sangat berbahaya untuk orang itu. Akan turun-temurun ke cucu, ke anak-anaknya gitu. Contohnya misalkan nih, Kak Vivi nggak suka sama seseorang. Lalu Kak Vivi itu bilang ke orang-orang, ke teman-teman dekatnya dia atau ke sahabat-sahabatnya dia bahwa dia itu si A ini orangnya itu misalkan tukang mengkonsumsi narkoba. Pokoknya yang buruk-buruk diutarakan oleh Mbak Vivi saking gak sukanya sama orang ini. Maka orang-orang yang tadinya emang gak kenal banget sama orang ini, itu akan ikutan benci itu sama dia. Maka dari itu sangat berbahaya lisan itu ketika kita
memfitnah, ketika kita ngomongin orang yang emang bukan faktanya gitu. Kita ngomongin orang yang faktanya aja nggak boleh, apalagi kita ngomongin orang yang faktanya itu emang aib orang gitu. Itu sangat merusak gitu karakter seseorang. Bahkan itu akan sampai anak cucunya itu akan kebawa-bawa, oh si ini nih yang anaknya tukang narkoba, oh iya si ini nih yang anaknya ini gitu kan. Itu akan kebawa kan sampai ke anak-anaknya. Makan ada apa dampaknya gitu ya ke anak sama cucunya. Maka dari itu lisan itu sangat berbahaya, karena lisan itu kan lebih tajam daripada pedang kan. Maka sebagai seorang muslim nih, kita ini harus bisa pandai gitu menjaga lisan kita. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk berzikir, untuk mengingat Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Itu kan lebih bermanfaat gitu untuk kita daripada kita gibah, kita memfitnah orang. Karena Allah itu kan sangat menjaga martabat seseorang. Yang kita ketahui ketika ada seorang zina gitu, dua pasangan berzina, itu kan Islam itu harus menghadirkan 4 orang saksi dari sudut yang sama. Nah dengan begitu Islam itu kenapa harus menghadirkan 4 orang saksi? Karena Islam itu sangat menjaga martabat seseorang. Ketika hal itu nggak benar gitu, bahwa dia itu nggak melakukan zina, tapi ada tuduhan seperti itu, maka itu martabat seorang itu akan jatuh. Maka penting banget ketika kita punya lisan, kita jaga, kita pikirkan dampaknya untuk seseorang, kita telaah dulu apakah berita ini benar, apakah bohong gitu. Jadi yaitu salah satunya, kita gak boleh fitnah orang, itu akan merusak lisan kita. Lalu yang kedua, gak boleh gibahin orang. Lebih baik kita jangan sampai menyakiti hati orang itu, dan jangan menyebarkan berita-berita bohong. Bahkan sekarang di sosmed kan, kita tuh anak muda bahkan orang tua juga main sosmed gitu. Di situ banyak sekali berita-berita yang nggak benar gitu. Nah kita harus bisa memilah. Kita harus bisa, jangan sampai ikut-ikutan komentar gitu. Di kolom komentar kan banyak yang pro dan kontra gitu. Oke, baik nih Kak Alma. Jadi pada intinya lisan yang rusak itu adalah jangan sampai kita jadikan lisan itu untuk melakukan perbuatan yang tidak seperti menfitnah, gibah dan lain sebagainya. Tapi kita tahan sejenak ya Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Oke Kak Alma, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas nih berkaitan tentang bagaimana sih yang dinamakan lisan yang retak atau rusak itu ya. Bahwasanya yang dimaksud lisan dan maksudnya lisan yang retak itu adalah ketika kita menggunakan lisan ini dengan perbuatan yang buruk atau jelek seperti menggibah, fitnah, atau membunuh karakter seseorang. Nah kemudian apakah masih ada penjelasan lagi nih berkaitan tentang lisan yang retak ini Kak Alma? Baik, kita lanjutkan ya penjelasan tadi. Jadi tadi udah dicontohkan gibah, misalkan fitnah orang, itu kan salah satu kerusakan lisan kita gitu. Lalu ada juga ketika kita mengatakan berbohong, perkataan yang bohong, itu juga bisa, lisan kita itu bisa rusak gitu, bisa, bahwa berbohong itu kan dilarang gitu sama Allah. Ketika kita berbohong, kita udah jelas-jelas melanggar larangan Allah, menjalankan larangan Allah gitu. Dan ada lagi contohnya, kita misalkan kita tuh lagi di situasi yang mana ketika kita jujur nih, di situ kita akan malah masuk penjara misalkan. Nah itu kita mengatakan hal yang batil gitu, yang malah kalau ketika kita mengatakan hal seperti itu malah makin rumit ya yang menimpa diri kita. Tapi kalau kita mengatakan hal yang sejujurnya,
di situ akan ada kemaslahatan yang Allah akan berikan kepada kita. Maka segenting situasi kita, eh, kita tuh harus tetap bisa berkata jujur gitu. Meskipun itu mengancam, emang salah kita gitu, emang salah kita perbuatan itu. Misalkan kita akan masuk penjara atau hal lain sebagainya, emang perbuatan itu kita yang lakuin, ya kita ya jujur, kita harus berani jujur. Sebagai muslim itu kita harus berani jujur, mengatakan hal yang sebenarnya gitu. Lalu masih banyak ketika kita lisan kita yang kita gunakan ini, yang kita miliki ini, itu akan rusak. Ya itu tadi yang seperti saya jelaskan gitu. Dan mungkin sobat puasa gitu banyak gitu contoh-contoh yang lainnya dari lisan yang rusak itu seperti apa gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi berkaitan tentang penjelasan dari yang dimaksud dengan lisan yang retak atau yang rusak ya Kalma. Dan kemudian lalu bagaimana sih yang dimaksud dengan hati yang retak atau rusak ini? Baik, hati yang retak kan tadi lisannya yang rusak, hati yang rusak juga bukan berarti hati itu habis patah hati gitu, rusak hatinya, enggak. Tapi hati yang rusak itu ketika hati itu dia gunakan untuk hal-hal yang enggak enggak ada gunanya buat dia pikirkan. Kan hati itu nyambung ke otak kan. Dia gunakan hati itu untuk penyakit-penyakit hati itu, seperti iri, dengki gitu, hasad, ataupun ria, ataupun apalagi ujub gitu, sombong. Itu penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri dia. Maka ketika ada penyakit hati dalam diri seseorang itu akan rusak hatinya. Contohnya seperti hasad. Yang kita ketahui hasad itu kan kita iri terhadap orang gitu. Kita pengen juga apa yang dimiliki orang itu pengen ke kita. Nah, dalam Islam hasad itu terbagi dengki ya. Dengki itu terbagi dua, yaitu hasad dan juga ghibthah. Yang dimaksud dengan ghibthah itu adalah ketika kita melihat seorang mempunyai kenikmatan dan kita juga ingin kenikmatan seorang itu ke kita juga gitu. Itu diperbolehkan dalam Islam gitu. Berbeda dengan hasad. Hasad itu ketika kita menginginkan kenikmatan seseorang tapi sekaligus ingin nikmat yang ada dalam seseorang itu hilang. Nah, itu yang disebut dengan hasad. Contohnya ketika misalkan kita ikut sebuah perlombaan gitu kan. Nah, di situ saya gimana caranya saya bisa menang juara 1 misalkan, dia nggak boleh menang gitu. Kan ada kecurangan di situ. Nah, itu disebut dengan hasad. Karena si A ini temennya itu selalu juara, terus dia pengen juara misalkan, terus dia berlaku curang nih. Nah, itu disebut dengan hasad. Tapi kalau ghibthah itu dia pengen misalkan seorang itu punya bakat nih, punya suara yang bagus ketika melantunkan Al-Quran, misalkan bisa sholawatan gitu, suaranya bagus, pengen dia punya suara kayak dia gitu. Nah, itu namanya ghibthah. Jadi nggak pengen orang itu ya suaranya itu, kalau hasad kan suaranya itu sekaligus hilang lah dari dia gitu, balik ke saya aja, kasih ke saya aja. Nah, itu disebut hasad. Tapi kalau ghibthah itu ya sekedar pengen kayak dia gitu. Nah, itu jadi yang diperbolehkan dalam Islam itu ghibthah gitu. Nah, sebagaimana dalam hadis bahwasanya hasad itu akan memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi ketika kita hasad terhadap seseorang gitu, hasad kepada teman kita ataupun bahkan kepada keluarga kita, itu akan pahala yang kita miliki gitu. Misalkan kita sering bersedekah, kita sering melakukan hal kebaikan, dengan kita hasad itu, kita akan pahalanya itu akan terhapus gitu, akan termakan. Maka sangat disayangkan gitu ketika kita hasad. Maka jika ada dalam diri kita sifat hasad gitu, ayo kita pelan-pelan gitu untuk menghilangkan hasad itu dalam hati kita. Lalu contoh yang kedua adalah ria.
Ria itu kan secara bahasa itu kan ro'a gitu, ingin dilihat oleh seorang. Dan jadi ketika kita misalkan punya sesuatu nih, itu boleh nggak menurut Kak Vivi? Kan kita punya baju baru nih, terus kita liatin ke teman-teman kita, itu boleh nggak kata Kak Vivi itu termasuk ria atau bukan? Kalau setahu saya misalnya nih, tergantung dengan niatnya gitu Kak Alma. Tergantung dengan niatnya. Jadi kalau misalnya niat kita, misalnya kita nih kayak punya pakaian baru gitu ya, kalau niat kita untuk memamerkan, ya itu menurut saya nggak boleh. Tapi kalau misalnya niatnya tidak untuk memamerkan, ya nggak apa-apa begitu. Ya, sebenarnya dalam Islam itu ria dalam masalah dunia itu nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Kalau kita niatnya emang nggak sombong gitu, nggak sombong terhadap apa yang kita punya, kayak baju baru, misalkan tas baru, itu nggak apa-apa. Masa kita takut dibilang ria, ya udah nggak usah pakai baju ini, karena kalau nggak dipakai ya kapan dipakainya kan gitu. Tapi dalam Islam ria ini yang tidak diperbolehkan itu ketika kita beribadah. Oke, baik. Jadi ria itu sebenarnya diperbolehkan, tapi yang tidak boleh ketika ria dalam ibadah ya Kak Alma. Tapi kita tahan dulu nih Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang hati dan lisan yang retak. Oke Kak Alma, tadi kan Kak Alma terakhir membahas berkaitan tentang yang dimaksud hati yang rusak gitu ya. Tadi yang pertama itu ada yang namanya dengki atau hasad gitu. Dan yang kedua tadi ada yang namanya ria. Nah, tadi kan terakhir Kalma menjelaskan bahwasannya ria itu diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan itu adalah ria dalam ibadah. Nah, itu maksudnya gimana Kalma? Ya, kita lanjut ya. Jadi ria yang diperbolehkan tadi seperti yang saya jelaskan, ketika kita gimana niat gitu. Tapi kalau niatnya itu sombong, untuk sombong, pengen pamerin baju baru gitu, mungkin dia bakal iri gitu kan. Nah itu jatuhnya itu sombong dia, jadi ya nggak boleh tetap gitu. Tapi kalau kita emang bukan niatnya bukan untuk pamer, untuk sombong, ya kita pengen pakai baju ini ya untuk dipakai gitu. Kalau nggak dipakai sekarang ya buat kapan kan gitu. Tapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu ketika kita pamer terhadap ibadah. Contohnya ketika kita sholat nih, misalkan sholat tahajud di masjid nih, biar dilihat orang-orang misalkan buat dia itu soleh ya, ahli tahajud. Atau kita misalkan berjamaah nih salah niatnya, biar misalkan biar krusnya itu lihat dia tukang ibadah atau gitu kan. Vlog gitu ya, gitu kan. Kadang orang-orang tuh lagi ibadah juga dibikin vlog gitu kan. Padahal kan nggak seharusnya gitu, kita keseharian kita ibadah kita itu nggak harusnya kita bikin vlog, itu kan urusan kita sama Tuhan gitu. Maka dari itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu ketika kita pamer terhadap ibadah kita gitu, ingin dilihat seorang ibadah kita itu ingin dilihat orang gitu. Karena kenapa tidak boleh dalam Islam? Karena itu sama saja kita menipu Allah. Allah saja ditipu gitu. Nipunya kenapa? Nipu karena niat kita. Kita loh pengen ketemu sama Allah tapi pengen dipuji sama orang gitu kan. Kita ibadah itu untuk Allah bukan untuk orang lain gitu. Allah saja ditipu apalagi orang lain gitu. Maka dari itu sangat berbahaya ketika kita punya penyakit hati nih. Itu dampaknya itu sangat bahaya untuk kita, bahkan untuk orang lain. Orang lain juga akan merasa bahwa banyak yang dirugikan, seperti kita ngomongin orang, itu juga termasuk penyakit hati juga, ghibah. Atau kita ujub nih, merasa diri kita itu paling benar, paling soleh, kita merasa orang itu paling rendah di antara kita gitu. Di situ juga akan merasa orang-orang itu akan nggak suka sama kita gitu. Nah, ketika hati kita, lisan kita rusak, maka orang itu juga akan
nggak suka sama kita gitu, seperti itu. Oh, oke. Jadi, itu tadi terkait penjelasan yang dinamakan hati yang rusak gitu ya, Kak Alma. Nah, kemudian apa sih, Kak Alma, dampak dari hati dan lisan yang rusak ini? Oke, jadi ketika kita tadi udah ngebahas tentang hati kita yang rusak, lisan kita yang rusak, apa sih dampak yang akan kita terima gitu. Maka ketika hati dan lisan rusak, tatanan kehidupan kan tadi termasuk tatanan kehidupan ya. Tatanan kehidupan itu akan rusak juga. Karena ketika hati orang-orang rusak, hati lisan seorang itu rusak, orang itu akan gampang marah, akan malah banyak yang adu domba. Gak ada tuh namanya kedamaian di dalam kehidupan gitu. Ketika hati dan lisan itu rusak gitu. Damai dalam kehidupan itu gak akan kita ketemui ketika hati dan lisan itu rusak. Maka dari itu, ketika hati itu rusak, maka tatanan kehidupan itu akan rusak. Ketika hati dan lisan itu pecah, maka tatanan kehidupan juga akan pecah. Maka kita sebagai muslim, kita harus menjaga lisan, menjaga hati kita itu dari hal-hal yang emang akan merusak lisan dan hati itu. Ya seperti tadi kita dengan cara misalkan menjaga hati kita nih dengan cara kita berzikir, banyak mengingat Allah gitu. Dan kita jauhi perasaan-perasaan penyakit-penyakit hati itu. Misalkan mau datang nih, mau masuk misalkan ke hati kita nih penyakit hati, kita hempaskan gitu. Kita jangan sampai penyakit hati itu masuk. Dengan kita berzikir, dengan kita mengingat bahwa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa tidak kita gunakan itu dengan baik gitu? Kenapa Jadi kita intinya melakukan syukuri gitu? sebuah perbuatan yaitu dengan hal-hal yang positif. Gitu ya, Iya. Kak? Maka di situ Islam itu mengajarkan kita bahwa hati dan lisan itu harus dijaga gitu. Karena ketika hati dan lisan itu rusak, maka semuanya itu akan kena dampaknya gitu. Termasuk diri kita itu akan terkena dampaknya. Oke, jadi dampaknya itu menurut saya sangat fatal sekali ya, Kak Alma, ya. Kalau Betul. misalnya hati dan lisan kita yang rusak, yaitu ya tatanan kehidupan kita ini nggak baik-baik Iya. aja gitu. Ya bahkan bukan dari lisan saja. Di era sekarang itu kan kita main sosial media nih. Dengan kita mengetik berita bohong, kita mengetik tuduhan-tuduhan gitu kepada seorang yang kita nggak suka, misalkan tokoh publik atau yang lainnya gitu. Di situ juga akan merusak gitu, akan merusak fatal gitu, bahkan akan membunuh karakter seseorang. Karena ketikan itu kan berasal dari hati kita gitu. Bahkan kadang ketika kita ngetik nih sambil ngomong gitu, dasarnya gitu kan, kadang sambil ngomong kan. Nah di situ maka ketikan juga harus dijaga. Dari mana datangnya? Dari hati kita. Maka hati kita itu harus kita jaga, lisan kita itu harus kita jaga juga. Oke, nah kemudian nih berkaitan tentang hati dan lisan yang retak, Kak Alma sudah menjelaskan banyak sekali ya. Dan apa sih, Kak Alma, hikmah yang bisa diambil nih dari pembahasan kita pada kali ini? Baik, Sobat Oase, yang hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan kita ini adalah kita ini harus bisa menjaga lisan kita, harus bisa menjaga hati kita. Karena dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga panca indera kita. Karena nih, mata, ketika kita melihat seseorang nih, keburukan seseorang, aib seseorang, kalau mata nggak ngelihat, hati juga kan nggak bakalan ngelihat. Maka ketika kita melihat mata, kita melihat aib seseorang nih, terus kita pikir mau diumbarin ke orang-orang gitu, itu hati kita kan akan melihat juga. Maka hati kita yang bisa mengontrol. Nah di situ mata juga harus kita pandai menjaganya. Sama halnya dengan telinga. Kadang ketika ada orang gibah nih, kita ikut-ikutan gibah. Kita ikut-ikutan dengerin, meskipun kita nggak ikut ngomongnya, kita dengerin kan itu sama aja kan. Nah ketika kuping kita nggak dijaga, maka hati kita juga susah untuk menjaganya gitu. Maka dengan memulai kita bisa menjaga hati, menjaga lisan itu ya dengan kita
menjaga panca indera kita terlebih dahulu. Oke, baik, itu tadi berkaitan tentang penjelasan hati dan lisan yang retak. Jadi pada intinya kita harus menjaga hati dan lisan kita, begitu ya Kak Alma. Terima kasih nih Kak Alma untuk perbincangannya pada hari ini. Dan untuk Anda sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.